Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Doa dipimpin oleh Ananda Ridho, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul hafidhur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul habib al-ghafurur syakur al-aliyul kabir al-hafidul mubin al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul baisus sa'id al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul amin al-musil mudi'ul mu'min al-mujil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul
absen terlebih dahulu. Oke, ada yang tidak masuk semua kan ya? Alhamdulillah. Jadi kita sudah bisa masuk semua, diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Jadi kita jaga kesehatan, ya kalinya jaga makan dan jaga pola hidup sehat. Dan kita belajar hari ini sebagai bekal kita untuk kedepannya. Karena setiap manusia membutuhkan ilmu untuk maju, untuk berkembang, dan untuk menjadi yang lebih baik. Orang yang rugi adalah orang yang tiap harinya tidak mau berbuat baik dari hari kemarin. Kemarin hari berbuat baik apa? Sekarang harus lebih banyak berbuat baiknya. Harus lebih baik daripada kemarin. Pertama, belajar. Karena belajar adalah kunci kita dalam melakukan sesuatu. Dengan kita belajar, kita punya ilmu, kita bisa melakukan sesuatu agar lebih mudah. Kita belajar, nanti kita mendapatkan hasil belajar tersebut untuk diri kita sendiri. Siapa yang berusaha, maka suatu saat kelak dia yang akan memanen hasilnya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Paham? Oke, kalau paham, kita pembelajaran hari ini sama dengan yang kemarin, itu adalah tentang data atau penyajian data atau dikenal dengan statistika. Kemarin kita sudah belajar tentang penyajian data, data tunggal, data kelompok. Kan kita sudah bagaimana cara buatnya, bagaimana cara menentukannya, itu pelajaran kita. Dan sekarang kita akan belajar apa? Kita akan belajar yang namanya min atau dikenal dengan rata-rata. Min atau rata-rata, biasanya kalian pernah dengar kata min atau rata-rata, biasanya digunakan pada saat apa? Rapot. Jadi rata-rata rapotnya berapa? 70 Bu. Oh bagus, ditingkatkan lagi ya belajarnya. Berarti rata-rata tersebut sebagai ukuran kita di tengah-tengah. Apakah nilai kita itu baik, apa sangat baik, atau perlu diperbaiki. Jadi bagaimana cara menentukan min atau rata-rata data tunggal? Maka setelah ini kita akan pelajari. Nah, tujuan kita mempelajari tentang min atau rata-rata tunggal adalah yaitu menentukan bagaimana cara menentukan data rata-ratanya berapa, dan nanti bagaimana dalam penyajian bentuknya, ada bentuk tabel, ada bentuk diagram data. Jadi itu yang kita akan pelajari pada tujuan pembelajaran hari ini. Terus untuk kegiatan nanti, kegiatan nanti akan juga ada penilaian di setiap kegiatan. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian kelompok, dan juga ada penilaian pengetahuan. Maka dari itu silakan nanti ikuti dengan baik bagaimana kerjanya. Jadi itu yang akan dinilai dari pembelajaran hari ini. Kegiatan hari ini sebelum kita lanjutkan, kita bagi dulu. Kita bagi dulu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kelompok kecil, satu kelompok 2 orang, karena duduknya sudah berdempetan dan kumpul, maka kelompoknya sudah langsung bisa dengan satu mejanya. Ridho dengan Udin, Zulfa dengan Firda, dan Abin dengan Faiz. Jadi menjadi yang Udin sama Ridho kelompok 1, Firda sama Zulfa kelompok 2, Faiz sama Abin kelompok 3. Jadi kelompoknya sudah diurut 1, 2, dan 3.
Maka setelah ini kita akan lanjutkan. Tolong perhatikan tampilan yang ada di depan dengan seksama. Bahas tentang menentukan min atau rata-rata data tunggal. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan materi berikut ini. Di dalam menentukan rata-rata data tunggal itu ada dua data tunggal saja dan data tunggal berbobot atau data tunggal tak berbobot dan berbobot. Data tunggal tak berbobot adalah data tunggal yang disajikan satu per satu, sedangkan data tunggal berbobot adalah data tunggal yang disajikan dengan menggunakan frekuensi. Nah, untuk rumus min data tunggal biasa, x bar sama dengan x1 tambah x2 tambah sampai xn dibagi dengan n, atau sigma xi dibagi dengan n. Sedangkan untuk rata-rata data tunggal berbobot atau min data tunggal berbobot adalah x bar sama dengan x1 tambah f2 x2 tambah f3 dan seterusnya dibagi dengan x1 tambah f2 tambah f3 dan seterusnya, atau bisa dikatakan sigma fi kali xi dibagi dengan mi. Fi xi itu apa? Bahwa x bar itu artinya adalah rata-rata, x bar ini adalah rata-rata, xi adalah data per i. Berarti untuk rata-rata data x1, x2, data 1, data 2 dan data sampai yang terakhir kita jumlahkan dibagi dengan n. N di sini adalah banyak data. Sedangkan untuk data tunggal berbobot kita kalikan dulu frekuensinya dengan datanya, kemudian kita jumlahkan dibagi dengan jumlah frekuensinya. Contohnya, tentukan min dari data berikut. Ini datanya tunggal, ini data tunggal biasa, sedangkan yang ada frekuensinya adalah data tunggal berbobot. Nah, penyelesaiannya bahwa x bar sama dengan sigma xi dibagi dengan n. X-nya berapa? X-nya adalah ini, x1, x2, x3 sampai xn. Di sini adalah jumlahnya ada 7 bilangan. Maka kita jumlahkan saja 6 tambah 4 tambah 8 tambah 11 tambah 7 tambah 10 dibagi banyak datanya ada 7 di sini, sehingga hasilnya adalah ini jumlahkan, hasilnya adalah 56 dibagi dengan 7. Di sini adalah banyaknya datanya 23 sampai angka 10 itu ada 7, maka hasilnya adalah 8. Nah, bagaimana cara menjawab untuk yang data tunggal berbobot? Untuk data tunggal berbobot, bahwa x bar sama dengan sigma f kali x dibagi dengan sigma f. Di sini maka kita buat tabelnya dulu biar kita untuk data tunggal berbobot kita buat tabel yang terdekat saja mudah. Nah, f kali x berarti f itu frekuensi, x adalah datanya. Kita kalikan dulu 4 dikali 5, ini kalikan dulu 4 kali 5 20, kemudian 6 kali 10 berapa? 20, 8 kali 15 berapa? 120, 2 dikali dengan 20 berapa? 40. Maka kita jumlah di sini. Hasilnya adalah 240. Ini yang disebut dengan sigma fx. Adalah jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan datanya. Hasilnya adalah 240. Setelah kita menjumlah f kali x, kemudian jumlah frekuensinya, frekuensi ini yang dijumlahkan, maka kita kembali ke sini buktinya bahwa sigma x bar sama dengan sigma f dituliskan. Sigma fx nya berapa? 240. Sigma f nya berapa? 20. Maka hasilnya adalah 12. Itulah cara menentukan rata-rata data tunggal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sekarang coba kita juga lihat di buku paket kita di halaman 79. Jadi di paket dan juga di tampilan itu juga sama. Jadi penjelasannya sama dengan yang di
tampilan di depan, hanya saja mungkin dengan angkanya berbeda. Kan mungkin tanya, Pak, kok tidak sama Pak contoh dengan soalnya Pak? Makanya dalam pembelajaran itu digunakan apa namanya latihan-latihan soal untuk melatih kemampuan kita, karena kita sekolah itu untuk melatih kemampuan kita. Contoh di sini dari yang A ada angka 6, 4, 8, 10, 9, 7 dan 10. Bagaimana cara misalnya? Kenapa kok di sini dibagi 7? Bagaimana angkat coba angkat tangan yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan dulu. Nah, karena jumlah data atau angkanya ada 7. Bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi Don tadi kok sangat fokus dalam melihat tampilan yang ada di depan. Oke, terus jadi sudah ditambahkan semua, baru nanti dibagi banyaknya data. Maka hasilnya ada di sini sama dengan 8. Bagaimana dalam bentuk tabel? Jika belum tabel diapakan tadi? Hasilnya jadi seperti diapakan? Dikali. Bisa? Oke, kalau bisa kita akan mengerjakan lembar kerja siswa, di mana nanti yang sudah saya jelaskan tadi ini adalah termasuk dalam penilaian kognitif atau pengetahuan. Di samping nanti juga ada penilaian sikap dan juga kinerja dalam kelompok. Jadi nanti diisi sesuai dengan keterangannya. Baru nanti jawabannya yang di sini itu kalian harus tuliskan. Kali sudah menyiapkan jadi bentuk, jadi sebuah tampilan yang nanti kita taruh di kertas yang besar ini, atau kita sebut kegiatan sehari ini seperti namanya kertas Manila. Dan nanti tugas terakhir kalian adalah mempresentasikan. Oke, bagus. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu. Jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Dan silakan sambil dikerjakan. Tulis nama kelompok, anggota kelompoknya, dan diskusikan bagaimana hasil dari soal tersebut. Jadi kerja kelompoknya harus tetap berjalan.
bisa? Oke, alhamdulillah. Terus kerjasamanya tetap dijaga, saling komunikasi, dan ingat jangan sampai gagal fokus atau terburu-buru loh. Kayaknya bisa ini. Wah, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan meremehkan meskipun merasa bahwa bisa. Terus ternyata untuk Ananda Rito ini sudah lumayan. Terus berarti tadi malam belajar. Terus sebentar yang kedua. Halo. Tamu satu, tamu dua, satu, dua, tamu satu. Terus tetap jaga fokus, tetap harus semangat. Ternyata di kelompok satu ini ada desainnya, ternyata ini kalau bukan gambar ada ternyata di bagian nah. Terus lihat ada berapa.
angka yang terlewat atau ada angka yang salah tulis. Nah, biasanya kebanyakan angka yang salah tulis biasanya yang membuat hasilnya yang berbeda. Sambil dikerjakan soalnya, sambil dituangkan jawabannya pada kertas manila dalam bentuk portofolionya juga bisa. Ya, dibagi lah. Ini bagaimana kali ini hasilnya? Nah, ini berapa? Wah, ini berapa? Sama dengan ini. Nah, ini dapat dari mana? Dia makan tadi. Nah, berarti ini Hardi. Oke, sama dengan bawah. Oh, ini iya. Taruh di sini. Oke, bagus. Aman caranya bisa. Oke, bagus. Dari mana ini? 20 dari mana? Nanti ini 10 kali berapa? 50. Ini terus berarti jumlahnya berapa? Hasilnya taruh nanti dibagi dengan banyak data. Jadi rata-rata atau X bar atau nian atau min itu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Itu yang perlu dilihat. Pak, jumlahnya banyak data itu mana? Itu bisa dilihat dari frekuensi atau F. Untuk di kertas yang bar boleh
Bisa sambil dibuat, sambil dikerjakan nomor selanjutnya. Nah, posisinya terserah mau dibuat memanjang ke samping atau mau dibuat tegak, terserah kalian. Jadi enaknya terserah kalian mau dibuat tegak atau ke samping. Nah, jangan dibuat kalau sambil dikerjakan. Oke. Nah, ini. Taruh nih. Oke. Nah, punya ke bawah. Setting dulu. Nah. Mau tegak apa mau miring, terserah apa. Oke, hasilkan. Ini jumlahnya berapa? Tambah 4 tambah 4 5. Ini banyak satunya buat 1. Oke, tulis nama kelompok. Dan biasa juga ada mau di model, terserah kalian. Kelompok 1. Nah, ini nomor 3 cookies. Nama anggota kelompoknya jangan sampai masa anggota kelompok 1 apa nyusun sama kelompok 2. Ya, bagus bisa bagi tugas. Ini jangan terlalu kecil ya, itu masih luas.
bagus. Nah, itu bisa di bawah. Oke, kasih ke kanan. Sampai apa lagi terus? Oke, taruh keping boleh. Oke. Ya, sekiranya 1 lembar itu cukup untuk semua jawaban di depan. Ya, kalau tidak muat ya apa-apa taruh di belakang. Yang mempresentasikan bukan 1 orang ya, tapi semua anggota kelompok maju ke depan. Bisa salah satunya yang menjelaskan atau gantian. Nah, syukur-syukur nanti bisa keduanya bisa saling melengkapi, saling bantu dalam menjelaskan.
Ya. Oke, silakan. Sip. Ya, jangan terlalu lebar biar muat. Biar muat. Di apa di sini? Hati-hati dengan tulisan angkanya, jangan sampai tertukar. Sesuai dengan data. Jadi bentuknya tabel sama bentuknya diagram batang harus jumlahnya juga harus sama. Frekuensinya juga harus sama. Ya. Oke, ini AC. Bawah juga. Udah. Ini caranya Pak.
Sudah. Nah, nah coba dicek dulu. Cek dulu jawaban di KPD-nya dengan yang di kertasnya. Sudah sambil tunggu temannya. Jadi yang sudah siap selesai silakan investasi. Ini nomor berapa? Nomor 1 B1 yang ini nomor 2. Makanya ada coba kasih ini kasih nomor 2. Makanya hati-hati karena ada tak A soalnya AB maka bawa langsung diurut. Ini tambahin B1 B1 A 1 J. Garis, terus ya nomornya juga dikasih ya, jangan langsung langsung ini sampai jadi biar nanti biar bingung juga. Nah, apa Bir? Oke, bisa ini langsung ini kan ini bekerja. Ini langsung tulis di sini. Siap presentasi kali ini. Terus sudah siap, hanya kelompok 1 ini bakal bisa maju lebih dahulu ini. Bagaimana kelompok 2 sudah? Iya, kelompok 2 tinggal yang terakhir. Ini ada yang kurang, di mana baginya? Baginya. Oke, iya sama di sini.
Oke, hampir semuanya sudah selesai. Setelah ini persiapan. Sudah kelompok 1 sudah? Oke, sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, sudah. Ternyata bagus sudah. Kelompok 3? Oke. Sudah. Untuk berikutnya yaitu untuk mempresentasikan ke depan hasil tugas kelompoknya. Kita urus saja dimulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan. Oke, kelompok 1. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullahi dan ini Mas Sakidin. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Inilah gambaran yang sudah kami buat untuk kalian. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, ada yang mau tanyakan kelompok 1 sama kelompok dari kelompok 1, kelompok 2 mau tanya kelompok 1 atau kelompok 3? Oke, apa Zulfa yang mau ditanyakan? Kenapa tinggi badan 38 frekuensinya 3? Oh, kenapa? Bisa jawab? Karena 38 di sini munculnya 3 kali. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, ada kelompok lain untuk kelompok 3? Mungkin ada yang menanyakan? Oke, ada. Oke, ternyata ada. Sudah? Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, bagus dari kelompok 1. Untuk berikutnya silakan dari kelompok 2. Nah, kita urut saja. Biar dan Pak tidak adil ini Pak, karena saya kelompok 1 kelompok 3 terakhir Pak, biar dijadikan pilihan Pak. Enggak, kita biar urut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Federasia dan juga Karina. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan inilah hasil dari kelompok kami. Dan di sini ada untuk tabel. Frekuensinya ada 15 dan bahasnya ada 39. Dan yang B untuk diagram hitam hasilnya Oke, terus dan yang kedua hasilnya 11,3. oke, sudah selesai? Sekian penjelasan dari presentasi dari kelompok 2. Bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Oke, ada yang mau tanya? Oke, Abim, ternyata ini di kelompok 3 yang mau tanya. Silakan Bim. Kenapa nomor 2 ada Karena hasil bagi benda menunjukkan hasil koma. Oke, bisa Bim, paham Bim? Oke, sudah paham. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, bagus. Jadi itu presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, semuanya silakan berdiri di tempat. Ya, dari tempat dulu. Angkat kedua tangan. Pegang kepala. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Tabuk 1, tabuk 2, 1, tabuk 2. Oke, jadi kita biar konsentrasi lagi. Jadi dari penjelasan barusan, jadi konsentrasi kita supaya bisa
berfokus lagi dalam pembelajaran. Oke, silakan boleh duduk semua. Untuk berikutnya, tidak ada pilihan lagi untuk berikutnya presentasi. Tidak ada pilihan lagi dari kelompok 3. Ayo, kelompok 3, kelompoknya Abim dan kelompoknya Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz dan Adil, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah tabel yang kelompok kami buat. Dan ini Diagram batang. batang. Dan Terus ini hasil dari diagram batang berarti yang 1C. Oke, bagaimana penjelasannya? hasilnya 30. Oke, terus yang terakhir. Dan dari hasilnya 11,30. Oke. Sekian penjelasan dari bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Oke, ada yang mau tanya? Oke, kelompok 1 ini guru ini yang mau tanya ini apa? Mau tanya apa? Silakan. Cara dari rata-rata. Oh, bisa diulangi, coba diulangi biar kedengeran. Bagaimana cara mencari rata-rata? Oh, cara beli rata-rata. Dengan menjumlahkan semua angka dan dibagi banyaknya. Oke, paham dong? Oke, bagus, sudah paham. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, silakan untuk duduk kembali. Ya, terus. Jadi presentasi barusan termasuk dari hasil pekerjaan kalian dari tadi. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, jadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang sudah dikerjakan. Gimana? Paham? Oke, paham. Nah, setelah ini kita sudah presentasi. Kita sudah mengerjakan tugas yang sudah kita laksanakan barusan. Sekarang kita tarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Oke, saya minta dari setiap kelompok memberi kesimpulan. Perwakilan dari setiap kelompok memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yaitu apa tadi? Rata atau niat. Oke, kelompok mana yang mau ngasih kesimpulan terlebih dahulu? Yang kelompok mana? Oke, kayaknya ada yang senyum-senyum sendiri. Kayaknya sudah siap. Semoga saja saya. Mungkin dalam hatinya sudah menunggu dalam bahasa Madura kan seperti itu. Semoga saya disebutkan dulu untuk menyebutkan kesimpulan supaya jawaban saya tidak diambil teman saya. Kayaknya saya lihat ini Zulfa ini saya lirik ke saya, semoga saja Pak Agil nyebut nama saya. Bagaimana Zul kesimpulan pembelajaran hari ini tentang materi rata-rata? Bahwa cara mencari bagaimana kesimpulannya dengan cara itu dan membagi banyaknya data. Oke, bagus. Jadi memang dalam mencari rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyak data yang ada atau yang diperoleh. Nah, apakah ada yang mau kasih kesimpulan lagi? Apa sudah cukup? Oke, sudah cukup ternyata. Kayak yang lain ini, jawaban saya sudah diambil ini sama Zulfa. Bahaya ini. Sudah, saya dapat sana. Jawaban saya apa ini ya? Oke.
rata-rata atau min. Atau min atau rata-rata yaitu menjumlahkan seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi kalau datanya ada contoh 10 ditambah 80 ditambah 70 berarti dibagi berapa? Bagi Dibagi 3 karena banyaknya datanya ada 3. Jadi caranya ada berapa angka lah kalau kalian bingung tentang data. Ada berapa angka? Oh, angkanya ada sekian, Pak. Ada 3. Maka ya dibagi 3. Pak, seumpamanya kita banyak, Pak. Ya dihitung ada berapa semuanya ya dibagi. Nah, sederhananya ya seperti ini. Kalau angkanya ada 3 maka ya dibagi dengan 3 saja. Jadi tidak perlu terlalu dibingungkan. Oh, bagi berapa ini ya? Ya ada 3 ya bagi 3. Jadi tentang materi rata-rata atau min ini memang oleh guru digunakan tujuannya banyak untuk dalam pengolahan data. Contoh, suatu saat nanti di kenaikan kelas, maka nanti yang akan dilihat atau pada untuk pengumpulan data kalau kelas 9 dilihat dari mana? Nanti akan dari rata-rata atau min. Nanti rata-ratanya dilihat, oh nilainya berapa, rata-rata pelajaran matematikanya berapa, naik apa tidak, lulus apa tidak. Maka nanti rata-rata ini yang akan digunakan oleh guru, oleh di kantor-kantor tertentu tentang pengumpulan data biasanya. Jadi min itu atau rata-rata digunakan memang banyak dalam terutama di lembaga pendidikan. Kita sekarang di sekolah kemarin sudah ujian, sudah kenaikan kelas di tahun ajaran yang kemarin kalian kan sudah naik kelas ke kelas sekarang. Nilai IPK-nya berapa? Nah, maka guru-guru kalian, guru juga Pak Amir, yaitu menggunakan cara seperti ini, rata-rata untuk menghitung nilai raport kalian. Berapa sih rata-ratanya? Oh sekian Pak. Oh berarti Pak Amir menggunakan jumlah data yang ada seluruhnya dibagi banyaknya data. Jadi itu cara menghitung dan menentukan data atau min rata-rata dari sebuah angka yang sudah ada. Oke, itu adalah kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Sekarang kita lakukan refleksi kegiatan kita bersama. Apa yang kita pelajari hari ini tentang apa? Tentang rata-rata atau disebut dengan mean atau min. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan pelajaran hari ini? Alhamdulillah jika kalian sudah paham dengan pembelajaran hari ini. Nah, untuk kedepannya ingin pelajaran seperti apa? Apakah ingin belajar kelompok seperti ini? Atau Pak coba Pak matematika Pak belajar di luar ruangan Pak? Atau kita outdoor Pak? Mengukur sebuah benda Pak? Atau tentang pelajaran lain Pak matematika Pak kita di luar? Apakah boleh Pak? Boleh apa tidak? Boleh. Jadi kalian bisa mengusulkan ingin belajar seperti apa Pak? Jadi supaya kalian juga bisa lebih paham dan menguasai materi yang diajarkan. Di barusan, oh ternyata dengan belajar seperti ini ada tampilan bisa kerjasama, kalian bisa memahami bahwa oh ternyata guru saya jika menilai rapor saya itu hasilnya bisa dapat 80, 85, 9. Oh ternyata caranya seperti ini. Nah, jadi itu refleksi yang bisa kita kerjakan. Kekurangannya, tadi kan enaknya kekurangan kita belajar sendiri apa? Kekurangannya biasanya apa? Takut kan ya, takut waktunya tidak cukup kan ya? Takutnya Pak, saya takut tidak nututi Pak membuat seperti ini. Ya makanya kita harus menyesuaikan. Tapi apakah senang belajar seperti ini? Oke, kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya itu dengan model-model yang berbeda. Jadi supaya kalian lebih gampang memahami, lebih gampang dalam proses belajar, dan juga terutama kalian bisa bekerja sama.
dalam mengerjakan sebuah masalah. Entah itu pun masalah yang dihadapi dalam bentuk soal cerita ataupun dalam bentuk soal data, penyajian data seperti barusan, ataupun dalam soal data yang berbentuknya tabel atau bentuknya diagram seperti barusan. Jadi dalam bentuk seperti itu bisa kita lakukan. Oke, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, ada yang mau tanya tentang materi? Mungkin ada materi, Pak, saya penasaran jika ada data seperti ini. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ada? Oke, tidak ada. Jadi jika tidak ada, silakan dibuka dulu buku paketnya. Kita belajar untuk mengasah kemampuan kita harus diasah dengan cara bagaimana? Kalau pisau diasah dengan dilatihnya dengan diasah biar tajam, otak kita, kemampuan kita diasah dengan cara dibuat berpikirnya tentang ilmu pengetahuan. Jadi kita asah dengan cara belajar terus. Silakan dibuka buku paketnya halaman 79. Nah, halaman 79. Di situ ada tugas latihan 3.4. Jadi 3.4 yang nomor 1, 2, dan 3. Di situ ada tabel. Bukan yang tabel, tapi yang data tunggal yang nomor 3. Bisa simak soalnya, bisa dilihat dulu. Di situ yang ditanyakan apa? Yaitu rata-rata. Jadi mencari rata-rata. Bagaimana tadi mencari rata-rata? Oke, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi itu tugasnya. Kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya, dan soal ini harus sudah dikerjakan. Boleh kalian kerjakan di rumah sendiri, boleh kalian belajar kelompok, ataupun kalian ingin menambah pengetahuan dengan cara bagaimana, silakan cari metode atau cara. Bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Bisa buka media. Contoh, buka internet. Bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Mungkin ada soal-soal yang mirip, bisa membuat saya lebih paham. Kalian boleh, Pak, apakah boleh saya tanya sama saudara, Pak, jika mengalami kebingungan? Boleh. Katanya Kamil, boleh tidak? Boleh. Nanti kalian bisa WA Kamil. Nanti atau di grup kelas. Pak, saya mau tanya soal yang ini, Pak. Apakah boleh? Boleh. Kerja kelompok, Pak? Boleh, tidak apa-apa. Jadi untuk latihan di rumah. Paham? Dan untuk pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya kita akan mencari yaitu modus. Itu kalau temennya sering lewat depan kalian. Itu modus, Pak. Iya, modus itu yang sering muncul. Ada modus atau median lagi. Selain modus ada median nilai tengah. Dan juga nanti ada jangkauan dan juga disebut dengan kuartil. Jadi nanti kita akan belajar materi-materi tersebut untuk pelajaran kita selanjutnya. Jadi pelajaran selanjutnya kita akan belajar median, modus, kuartil. Itu yang akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Halo. Hai. Halo. Hai. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3. 1, 2, 3. Oke, bagus. Berarti dari awal sampai terakhir masih konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah.
bagus untuk melatih kita dalam pembelajaran. Oke, sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Silakan bukunya bisa dikemas sambil dikemas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, untuk kertas manilanya silakan spidol sama kertas manilanya ditinggal atau ditaruh di atas mejanya. Jadi nanti biar saya nanti ambil dan akan saya tempel di kelas sebagai hasil tugas kalian beserta dengan nilai. Jadi taruh di depan di atas mejanya ada LKPD, terus atau lembaran yang tadi dan juga kertas manila juga spidolnya. Silakan ditaruh di atas meja terlebih dahulu. Sudah? Oke, marilah kita dalam menutup pembelajaran hari ini dengan tutup pembacaan doa bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, jadi ilmu yang barokah. Terus juga nanti kedepannya jaga semangat untuk belajar. Jangan sampai ada namanya tidak saya males, jangan, karena semangat harus tetap dijaga. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Ridho. Untuk Ananda Ridho, saya persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Ya, sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hati-hati di jalan.